Ini kondisi tanaman kita yang 8-9 bulan lalu kita press. Itu kondisi press cabang pertama. Jadi kita akan terus update. Untuk selanjutnya kita akan coba press, tapi sepertinya bukan saat ini. Kita saat ini akan coba hentikan dulu percabangan yang kira-kira sudah lebih besar untuk memberi kesempatan percabangan yang lebih kecil untuk membesar. Setelah itu mungkin 2-3 bulan ke depan kita akan coba press semua. Oke, sini Flora, jangan lupa subscribe ya, like and comment. Ini karena saya dikasih ini. Kayaknya saya juga pernah nonton. Pasti. Halo, jumpa lagi bersama Seni Flora. Kali ini kita coba melihat ini press-pressan yang kita buat sekitar 8-9 bulan yang lalu. Jadi percabangannya udah seperti ini. Ini kondisinya sekarang, posisinya kita akan mengoreksi ya, karena gimana ya, tetap aja ada yang tidak sesuai dengan harapan seperti ini ya. Ini percabangan kalah kecil, jadi kita harus buang aja, nggak apa-apa. Dan apakah percabangan ini sudah cukup untuk dipres lagi? Saya kira kalau mau dipres lagi juga bisa, tapi enggak pun ya nggak apa-apa gitu, karena ini kondisinya berbeda ya, setiap pohon berbeda. Ada yang perlu kita besarkan lagi, dan ada yang memang kalau memang udah bisa dipres semua, kita pres semua gitu. Seperti ini pembesaran hampir merata. Kalau mau dipres sudah bisa, karena kita ambil ngepres itu dengan waktu yang sama, nggak nyicil gitu ya. Kita akan coba cek lagi dengan kondisi dan permasalahan setiap pohonnya. Mungkin ya sharing-sharing sambil kita mengoreksi seperti ini ya. Nah, seperti ini kan kita posisinya ini kecil. Ini percabangan kalah dengan yang ini. Kalah dengan yang ini, dengan ini kalah nih. Ada beberapa cabang yang memang mendominasi ya. 1, 2, 3, 4. 4 itu lebih besar daripada yang ini. Sedangkan ini kalau kita buang seperti yang tadi, cabang-cabang kecil yang memang kalah dan enggak pada posisinya terakhir, kalau kita lihat, kita buang. Nah, ini enggak bisa kita buang untuk saat ini gitu, karena ini harus dibesarkan lagi. Nah, di saat ini kalau posisinya kita akan press seperti ini, di sini, di posisi yang ini akan terjadinya seperti apa? Mungkin akan terus kejar-mengejar gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya akan coba gimana ya, untuk memprogramnya tadi nggak nyicil motongnya gitu. Kalau mau kita press dan atau kita hentikan, kita akan coba hentikan di ujung. Nah, jadi kali ini kita ambil video sendiri dan kita akan coba edukasi sendiri untuk ya sharing-sharing bagaimana untuk mengatasi kalau percabangan ini enggak rata ya, enggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada solusinya. Kenapa kita ambil ujungnya sini? Karena setiap pemotongan dari setiap tunas dia akan tumbuh di ujung sini. Jadi setiap mata yang ada di sini kita enggak akan ganggu. Setelah asupan makanan lari ke posisi yang lebih kecil seperti ini ya, yang lebih kecil gini, dan akan membesar setidaknya hampir sama, kita baru press sama gitu, sama-sama kita potong dengan kondisi yang diinginkan di mana kita akan potong. Jadi perkembangannya nanti kalau yang seperti ini kita bisa menghasilkan 2 cabang baru gitu ya. Jadi akan lebih, saya kira lebih bagus
untuk kita menyusun ulang lagi itu. Makanya kalau kita mau menghentikan pertumbuhan ini, sebaiknya di ujung seperti ini. Jadi untuk menghentikan sementara, memberi kesempatan untuk yang kecil ini, yang kalah pembesarannya, untuk segera membesar. Setelah hampir sama atau sama, kita bisa press rata semua. Jadi pertumbuhannya juga maksimal, menyebarnya nanti rata gitu. Dan itu kan kita hanya feeling ya, kemungkinan nggak rata lagi ya ada, tapi akan lebih baik gitu. Jadi kali ini ya kita tugasnya memotong aliran atau asupan makanan dari cabang-cabang yang sudah lebih dahulu besar atau mendominasi percabangan yang masih kecil. Seperti ini kan kita kalau mau kita press, ini kita harus besarkan, nggak bisa kita buang karena ini posisi percabangannya pas gitu ya, dan kita harus pertahankan untuk dibesarkan. Jadi solusinya ya seperti itu, kita potong yang besar-besar ini untuk menghentikan pertumbuhan asupan makanan kemari dan beralih ke yang kecil tadi. Jadi ini salah satu trik ya yang kita terapkan atau ya kita pelajari dari perjalanan kita memprogram selama 4 tahun ini, bagaimana perkembangan setiap pertumbuhannya gitu ya. Kita masih di posisi membentuk atas. Kalau perakaran kita masih natural program biasa, belum kita program lagi untuk lebih naturalnya seperti apa gitu, karena masih tahap-tahapan yang seperti ini. Jadi kita kunci atau untuk ya mungkin ini pendapat saya dari kebun saya, setiap pemotongan dahan ya, dia akan tetap memiliki titik tumbuh di atas. Walaupun mata ini seperti ini banyak, tapi tetap aja pertumbuhannya di atas gitu, di ujung dari pemotongan. Makanya kita potong agak lebih tinggi. Jadi mata yang di sini ketika nanti kita perlukan, ketika nanti kita press sama, ini tetap baik ya, tetap nggak ada masalah. Tujuan untuk kita potong dan press di sini memberi kesempatan untuk percabangan yang kecil ini membesar. Jadi kita hentikan asupan makannya kemari, kita alihkan kemari gitu. Tapi nggak seperti ini gitu ya, agak lebih tinggi gitu. Setelah ini nanti sudah sesuai dengan ini atau ya seimbang lah, boleh enak dilihat, baru kita sama-sama kita press rata. Jadi pertumbuhannya itu lebih baik dan lebih merata. Kita pun membentuknya akan lebih mudah karena percabangan yang kita inginkan cukup gitu. Jadi semoga bermanfaat. Mungkin ada trik-trik lain dari pembonsai atau pengrajin atau seniman yang lain, lain ladang lain belalang gitu ya. Mungkin dari saya seperti ini yang bisa saya bagikan. Kita pelajari sama-sama perkembangannya. Yang penting happy. Contoh yang kita press bareng, yang memang pembesarannya sama, ini sudah tahap ketiga pengepresan. Nah seperti ini. Dari setiap percabangan yang sudah membesar gini ya, ketika kita potong sama maka pertumbuhannya ini ngejer-ngejer banyak. Jadi kita nggak susah untuk memilih gitu. Jadi kita cukup mudah untuk memilihnya, tinggal buang yang nggak perlu gitu kan, timbang pertumbuhannya kurang. Jadi contohnya seperti ini, kita tujuannya seperti ini nanti yang belah sana tadi. Kalau udah sama potong press, maka pertumbuhan cabang-cabang baru akan sangat banyak dan kita tinggal seleksi saja. Jadi seperti itu ya tujuan kita tahap demi tahapnya. Kalau yang memang kita bahas sekarang ini baru tahap kedua. Pertama ngepres ya, baru yang memang besarnya sama,
kita akan tunggu juga, nggak apa-apa lebih besar lagi. Kayak saya kira pun belum terlalu over ya, belum terlalu over. Kalau lebih besar lagi mungkin lebih tegap pohon ini gitu. Jadi mungkin yang dibilangkan bugil gitu ya, lebih kelihatan. Makanya yang seperti ini yang masih ada tahap-tahapan yang memang kita potong. Ini seperti yang kita potong dan membesarkan yang ini, yang kecil-kecil ini mesti kita kasih waktu mungkin selama 3 bulan ya. 3 bulan ke depan mungkin kita akan press semua rata, karena mungkin ini sudah mengejar ya, nggak terlalu besar tapi ya mungkin lebih seimbang gitu. Kita akan ambil kesimpulannya seperti ini. Kita kali ini akan menghambat pertumbuhan ini untuk memberi kesempatan yang kecil ini membesar. Kita akan menghambat dia, kita akan potong seperti ini ya. Kita akan potong agar pertumbuhan dia lebih sedikit menghambat lah. Jadi asupan makanan bisa lari kemari. Setelah 3 bulan baru kita press rata gitu. Kenapa kita potong di sini? Karena setiap pertumbuhan, setiap cabang yang dipotong akan tumbuh di setiap ujung potongan. Jadi kita nggak akan merusak yang di sini, yang kita akan perlukan nanti. Ketika sudah 3 bulan nanti, ini mungkin lebih besar lagi dan hampir imbang ya dengan yang sini. Kita baru press semua rata sesuai dengan keinginan kita gitu, dengan gaya yang kita inginkan lah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja dari kebun Adenia Nursery Seni Flora. Kita sharing untuk berbagi. Mungkin ya ada lagi yang lebih baik, tapi inilah pengalaman yang kita dapat dari perjalanan kita memprogram Anting Putri selama 4 tahun ini. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga menjadi motivasi, inspirasi, dan semoga bisa jadi ajang rezeki ya gitu ya. Jadi sama-sama berbagi dan menikmati proses gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk terus menyaksikan atau mengikuti Seni Flora. Mungkin di sini akan menjadi semangat dan menambah kreativitas saya sendiri, khususnya dengan berbicara, beredukasi, juga menambah ilmu untuk saya sendiri gitu, dan mungkin bermanfaat untuk yang lain. Ikuti terus, yang penting happy.